Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ki Ageng Prayoga. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan membawakan cerita misteri yang berjudul Keris Puspo Arum. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari channel Bahas Horor. Biar kalian tidak penasaran seperti apakah alur cerita selengkapnya, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Hari ini, saat senja menampakkan keindahan warnanya, gabungan indah antara oranye dan kelabunya menjadi saksi pernyataan kisah cintaku dengan Mas Dharma. Diiringi dingin angin semilir pegunungan Kani, menambah kesan dramatis peristiwa ini. Kami dalam perjalanan pulang dari Pasaraian Gunung Kani. Di dalam mobil sport putih, aku duduk di kursi depan sebelah kemudi, menopang daguku memandang keindahan kota Madang. Hijab unguku berkibar mengalun-alun seiring hembusan angin menerpa wajahku yang hitam manis. Kaca jendela mobil sengaja kubuka untuk menikmati udara alami. Udara yang tak pernah kutemukan di tempat tinggalku, kota Sidobejo. "Gimana, Fit?" tanya Mas Dharma sembari terus mengemudi. Gimana apanya?" tanyaku berbalik. Mau melanjutkan gak?" tanyanya Mas Dharma lagi. Kupalingkan wajahku, memandang wajahnya, lalu mengendikan bahu. "Melanjutkan kisah kita, Fitri. 3 hari lagi aku akan datang ke rumahmu untuk melamarmu." Aku terperangah, kaget dan tak percaya. Selama ini, kami hanya berteman tak lebih. Hubungan kami terbatas seperti kakak adik. Tiba-tiba, ia melantunkan kalimat yang membuatku tersipu malu. Sebab, sebenarnya aku pun menyimpan rasa yang sama untuknya. "Kamu bilang sama orang tuamu ya?" Aku tergelak. Secepat ini, dia mantap menembakku. "Pede bener loh kamu, Mas. Emangnya aku mau?" "Aku sudah tahu perasaanmu padaku, Fitri. Jadi aku pede. Aku ini lelaki pemalu yang tidak akan menyatakan cinta bila tidak yakin akan diterima." Pandangannya begitu teduh. Kutatap mata itu dalam-dalam. Kutemukan cinta itu di sana. Ia terus tersenyum sambil tetap berkonsentrasi di balik kemudi. Baiklah, Mas. Aku tunggu janjimu 3 hari lagi," ujarku lugas. Ia terlihat mempesona hari ini. Rambutnya yang ikal dikunci ke atas, menambah maskulin penampilannya, menampakkan jidatnya yang putih bersih. Hatiku bergetar hebat mengingat pernyataan cintanya barusan. Tak sabar rasanya menanti 3 hari lagi. Aku melirik tas lempang di sebelahnya yang hampir jatuh. Tas itu sedikit terbuka, menampakkan sebilas keris kecil di sana. Aku tertarik dan bertanya, "Mas, di dalam tasmu itu keris?" Iya, Fit. Itu keris Puspo Arum peninggalan kakekku. Sengaja diberikan padaku untuk perlindungan." Aku pun mengangguk mengerti. Segera ia mengambilnya dari dalam tasnya dan menunjukkannya padaku. Besarnya hanya sepanjang telapak tangan. Warangkanya indah, terbalut ukiran gambar naga yang memikat.
Boleh aku memegangnya, Mas?" kataku. Ia mengangguk dan tersenyum. Ku ambil pelan keris itu dari telapak Mas Dharma. Jantungku berdegup kencang saat keris itu sudah ada di tanganku. Tiba-tiba, darahku berdesir memanas. Kepalaku terasa berat dan ngilu. Refleks, ku buang keris itu ke tubuh Mas Dharma. Ia kaget, mobil sedikit oleng. Saat itu juga, ku lihat sekelebat bayangan melintas di depan mobil. Aku pun menjerit. Dengan sigap, Mas Dharma mengerem mendadak. Tubuh kami sedikit terpental. Untung, sabuk pengaman menolong kami. Kamu gak apa-apa, Fit?" tanya Mas Dharma khawatir. Aku menggeleng, celingukan mencari-cari bayangan di depan tadi. Cari apa, Fit?" Aku hanya menggeleng untuk berbohong. Selanjutnya, dengan hati-hati, kami meneruskan perjalanan. Aku mulai cemas mengingat kejadian tadi. Kulirik keris yang sudah ditaruh Mas Dharma di atas dashboard mobil. Aku bergidik ngeri. "Mas, keris itu biasanya ada isinya kan?" tanyaku ingin tahu. Enggak sih, Fit. Kalau aku sih nganggep ini cuman sebagai gaman, nggak lebih. Terlepas ada enggaknya sih, di dalamnya aku juga nggak pernah tahu," balas Mas Dharma. Aku tersenyum kecut memandangnya. Karena tak bisa dipungkiri, aku mulai merasa risih menatap keris itu. "Udah, nggak usah dipikirin," ucapnya seraya mengelus mesra tanganku. Hari mulai berganti malam. 3 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumahku. Segera ku beranjak turun dan berpamit padanya. Tak kuizinkan dia menemaniku masuk, karena aku sudah lelah dan ingin istirahat. Mobil pun berputar arah. Saat ia melambaikan tangan di depanku, aku tercekat melihat penampakan sesosok makhluk berpakaian putih dan rambut panjang sedang duduk di sebelah Mas Dharma di kursi yang tadi ku tempati. Dek, jantungku terasa berhenti berdetak, membiarkan mobil itu melaju jauh meninggalkanku. Apa aku tidak salah lihat? Aku terhenyak kaget saat mendengar suara ibu memanggilku. "Fitri, kamu ngapain melamun di situ?" ujar ibu di depan pintu rumah. Aku segera tersadar dan berbalik. Iya, Bu." Segera ku berlari kecil masuk ke dalam rumah. Malam ini aku begitu gelisah, membolak-balikan badan di atas kasur berkali-kali, memandangi ruangan berukuran 3x3 ini. Aku begitu khawatir, cemas, dan takut dengan apa yang terjadi hari ini. Tak bisa kuhubungi Mas Dharma, karena di perjalanan pulang tadi, kami sudah berjanji untuk tidak saling menghubungi sampai 3 hari. Dan nantinya, kita akan bertemu di acara lamarannya padaku. Aku tak mau mengingkari janji ini, dan berharap semua akan indah pada waktunya. Tubuhku mulai lelah, mata pun terasa berat. Perlahan, netra ini mulai terpejam. Saat mata ini sudah benar-benar lelap, saat itu pula ku rasakan angin dingin menerpaku. Seketika ku buka paksa mataku. Tubuhku kaku, seperti mematung, menatap lekat-lekat pemandangan mengerikan di atasku. Tubuh kami hanya berjarak 5 cm. Ia menyeringai, menampakkan mulutnya yang lebar penuh cairan kental dan busuk. Ia menggeliat-liat, seirama dengan degupan jantungku yang kian cepat. Aku melirikan pandanganku ke atas dan ke bawah. Astaga, ini sosok kuntilanak. Rambutnya yang panjang menutupi tubuhnya. Membelitnya membuat penampakan ini kian jelas. Aroma busuk yang keluar dari tubuhnya menguar tajam, hingga membuat perutku terasa mual. Rasa takut ini tertahan, meluruhkan keringat dingin, mengucur ke seluruh tubuhku. Sekuat mungkin aku berusaha bersuara, namun gagal. Bahkan untuk menggerakkan tangan pun, aku tak mampu. Sekilas aku mengedarkan pandang menuju pintu, berharap seseorang menemukanku. Aku hampir pasrah beberapa detik, hingga aku ingat bahwa aku masih punya Tuhan. Allah, Allah. Tak hentinya,
Hati ini merapal menyebut asmanya. Ceklek. Suara daun pintu yang terbuka. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar rintihanku. Ibu menemukanku yang terbujur kaku, hanya bisa melirikkan mata ke kiri dan ke kanan. Bibirku bergetar mencoba memberitahu, namun nihil. Sosok itu tak lagi berada di atasku, namun tubuh ini masih terasa berbelit. Bagai bayi yang dibedong, aku tak mampu bergerak. Duk, kamu ini kenapa? Tanyanya cemas. Ia memandang tubuhku yang kaku, lantas meraba-raba sepenuhnya, mencari tahu apa yang membuatku sedemikian rupa. Aku hanya bisa menitikkan air mata, sambil berusaha menggerakkan bibir yang hanya bisa membuka dan menutup tanpa suara. Duk, Fitri, ya Allah, secepatnya ibu keluar rumah mencari pertolongan. Memang, kami hanya tinggal berdua. Ayahku sudah meninggal ketika aku kecil, hingga aku tak mempunyai saudara. Selang beberapa detik, para tetangga mulai berhamburan masuk ke kamar. Terheran, mereka melihat keadaanku. Ada yang menatapku dengan pandangan iba, ada yang hanya terus merapal istighfar tanpa henti. Ada pula yang mengelus-elus ibuku turut berduka. Cepat, bawa ke rumah sakit aja Bu Ida. Mungkin Fitri kena stroke. Zaman sekarang penyakit memang gak pandang umur. Saran seorang wanita parubaya, tetangga depan rumahku. Semua mengangguk dan percaya. Ibu hanya bisa pasrah. Segera mereka menyiapkan mobil milik Pak Yusuf, tetangga kami yang kaya. 4 orang lelaki bersiap mengangkatku dari atas pembaringan. Mereka sudah ambil posisi masing-masing. Dalam hitungan ketiga, mereka merintih kesulitan. Keempatnya saling pandang tak percaya. Tubuh yang hanya berbobot 47 kg ini terasa ratusan kilo. Tak ada yang sanggup mengangkat jasad ini, meski hanya sesenti sekalipun. Berulang kali mereka mencoba, tetap tak berhasil. Hingga membuat nafas saling memburu. Mereka akhirnya menyerah, menyatakan tak sanggup. Ibu semakin meraung-raung dalam tangisnya. Kulihat para ibu tetangga ikut larut dalam sedih. Sabar Bu Ida, kata itu yang berulang kali ku dengar. Semua hanya bisa menatapku dan ibu bergantian, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi, tak masuk akal. Karena terlalu lama, Pak Yusuf yang sudah menunggu di depan mencari tahu apa yang terjadi. Awalnya ia tak percaya, tapi setelah mencoba kembali untuk menarikku bersama beberapa lelaki, ia pun percaya. Bu Ida, sepertinya penyakit yang dialami Fitri bukan penyakit medis. Ini tak wajar. Sebaiknya ibu cari orang pintar aja deh, usul Pak Yusuf. Warga lainnya terlihat berkerumun saling pandang. Aku hanya bisa menatap mereka lewat lirikan mataku tanpa bisa bergerak sedikit pun. Apa ada yang punya kenalan di sini? Mohon bantuannya Pak, Bu, pinta ibu memelas. Pak Yusuf segera merogoh sakunya dan mengambil ponsel. Kulihat ia men-scroll benda pipi itu beberapa kali, hingga ia terlihat menarik nafas lega, seperti menemukan sesuatu, lalu menunjukkannya pada ibuku. Alhamdulillah Bu, ini saya masih menyimpan nomor Abah Anwar. Beliau dulu pernah menolong istri saya saat kerasukan. Ibu terlihat sumringah penuh harap. Tolong dihubungi Pak, kata ibuku. Pak Yusuf mengangguk dan dengan segera menempelkan ponselnya pada telinganya. Suasana terlihat tegang. Para ibu masih setia mendampingi ibuku. Ada yang mengusap-usap punggungnya, tangannya, dan bahunya. Ada pula yang rela selonjoran memijat-mijat kakinya. Sedangkan para lelaki menatap Pak Yusuf menunggu kepastian yang tertentu. Bu Ida, maaf sekali kalau malam ini dan besok beliau belum bisa. Lusa baru ada waktu. Apa ibu mau menunggu? Kata Pak Yusuf. Ibu menatapku penuh iba, seakan bertanya apa aku bisa bertahan sampai lusa. Namun apa boleh buat, tak ada pilihan. Beliau pun mengangguk mengiyakan.
Satu persatu warga mulai meninggalkan kami dengan ucapan sabar dan tegar. Air mata ibu terus mengucur. Ia hanya bisa mengangguk tanpa membalas kata. Malam ini ibu tidur di sampingku. Tak hentinya, ia meluruhkan tangis sambil terus mengusap-usap wajahku. Sholawat, kalimat thayyibah, ayat-ayat suci Al-Quran tak luput ia lantunkan. Hingga kulihat, ia tertidur dengan isakan yang mulai melemah. Sesaat ku rasakan hening, bahkan suara binatang malam yang biasanya menggema tak lagi ku dengar. Seketika, bulu kuduk ini meremang. Saat itu pula, dari bawah kasur, perlahan, wujud kuntilanak itu menampakkan sosoknya. Bibirku bergemetar tak karuan. Ingin ku panggil ibu di sampingku yang terlelap, tapi tak bisa. Kurasakan rambut panjangnya kian membelit. Sakit. Wajahku memerah. Otot-otot seperti memaksa untuk keluar. Punggungku terasa diperas hingga membuatku menggelincang ke atas. Hatiku menyeruakan teriakan hebat, tetapi tidak dengan bibirku. Kuntilanak itu semakin menyeringai puas. Gusti, apa aku akan mati? Seketika jasad ini tersentak keras, seperti dihembaskan begitu saja, membuat ranjangku bergetar hebat. Ibu tersentak, terbangun dengan segala keheranan. Ada apa, Nduk? Ia terduduk, lalu mengedarkan pandangan menelisik. Ia menatapku sembari beristighfar. Sabar ya, Nduk. Ibuku memelukku dengan tangisan lirihnya. Tak lupa, bacaan-bacaan mengagungkan Tuhan terus ia lontarkan, hingga mata ini mulai terpejam. Di hari kedua, ibu masih setia mendampingiku. Dengan telaten, ia menyuapiku meski harus kumutahkan kembali. Tanpa rasa jijik, ia membersihkan pula kotoran dan kencingku yang tak dapat kutahan. Hanya air mata yang bisa kucurahkan untuk mengungkapkan perasaanku. Entah sampai kapan ini akan berakhir. Hilir mudik para tetangga bergantian menengok. Banyak sekali makanan yang terkumpul di atas meja riasku. Iya, ibu yang seharusnya bekerja sebagai buruh pabrik, rela meninggalkan aktivitasnya untuk merawatku. Beruntung kami dikelilingi tetangga yang baik hati. Bahkan ada yang memberikan salam tempel berupa uang untuk kami. Seharian ibu hanya mengaji dan menangis. Hatiku luluh melihat kasih sayangnya yang besar padaku. Ingin rasa memeluk tapi apa daya. Tak sabar rasanya menanti hari esok, menunggu Abah Anwar menyelesaikan semua ini. Hari ketiga, pagi ini juga, deru mobilku dengar terhenti di depan rumah. Untung ibu baru selesai menyekaku, mengganti bajuku yang sudah pesing. Terdengar suara Pak Yusuf memanggil nama ibu. Segera ibu beranjak menuju panggilan suara. Tak lama, ibu masuk kembali beserta 2 orang lelaki, Pak Yusuf dan kuduga Abah Anwar. Melihat dari pakaiannya yang serba putih dengan peci hitam melingkar di kepalanya. Saat melihatku, seketika ia beristighfar kaget, seperti sudah mengerti apa yang kualami. Perlahan ia mendekat, duduk di pojok ranjangku, memandangku lekat, lantas memegang kakiku. Namanya siapa, Nduk? Terbata-bata, mulutku berusaha menjawab, namun hanya bisa mengatup tanpa bersuara. Fitri, Bah. Fitri Andriana. Ibu menjawab, bukan anakmu, Bu. Abah tersenyum, lalu memencet keras jempol kakiku. Tubuhku meliuk-liuk kesakitan, mulutku ternganga. Abah semakin memperkeras rapalannya, membuat suhu tubuhku kian panas. Saat itu pula, kuntilanak itu sudah berada di atasku, memelukku erat. Aku menggeleng-geleng tak karuan, berharap sosok itu melepaskanku. Ingin rasa ku ucap tolong sekuat tenaga kepada Abah. Bisakah ia melihat pemandangan ini? Akankah ia melepaskanku dari jeratan mengerikan ini? Sesaat ku rasakan pandangan yang mulai memudar, tubuhku melemah, aku pun pingsan. Saat tersadar,
kutemukan diriku yang masih kaku, mencoba bergerak namun sulit. Tak berhasilkah Abah? Kulirik Abah Anwar yang masih berada di ujung ranjangku. Mulutnya terlihat bercakap. Di sampingnya Pak Yusuf berdiri dengan pandangan lurus yang sama dengan Abah. Kuikuti arah pandangannya yang bermuara pada ibu. Kulirik ibu yang terisak di sana. Gusti, sia-siakah jalan ini? Samarku dengar penuturan Abah bahwa kuntilanak yang menggangguku ingin aku mati secara perlahan. Ia tak ingin seketika menerkamku, karena baginya lebih asik menikmatiku tersiksa. Bah, apa enggak ada cara lain? Tanya ibu di sela isakannya. Ada, Bu, yang punya yang bisa ngusir. Abah tahu siapa yang punya? Tanya ibu menelisik. Abah Anwar terlihat menggeleng. Ibu menunduk. Kulihat butiran air mulai merembus di ujung matanya. Pak Yusuf mendekati ibu dan mengelus punggungnya. Kita sudah berusaha, Bu. Insya Allah nanti ada jalan lain. Setelahnya keduanya berpamitan pergi. Hari keempat. Ini berarti hari ketiga setelah pertemuan terakhirku dengan Mas Dharma. Astaga, aku sampai lupa memberitahu ibuku bahwa hari ini Mas Dharma akan melamarku. Aku menangis meratapi diriku. Bagaimana bila Mas Dharma melihatku dengan keadaan seperti ini? Akankah tetap ada cinta untukku? Bisakah ia menerimaku? Rentetan pertanyaan terus muncul dalam benakku. Aku terisak, menghela nafas pendek-pendek. Tergesa, ibu menghampiriku, menatapku penuh kesedihan. Ia mencium keningku dalam-dalam. Semakin deras linangan air mata ini tak tertahan. Kami larut dalam kesedihan tak berujung. Assalamualaikum. Tuhan, itu suara Mas Dharma. Hatiku semakin tertekan. Aku malu dengan kondisiku. Aku bahkan tak bisa melihat sekacau apa penampilanku. Andai bisa aku meminta pada ibu, ku ingin tampil cantik di depan Mas Dharma, tidak dengan piyama lusuh ini. Waalaikumsalam, jawab ibu sembari beranjak meninggalkanku. Saat membuka pintu rumah, ibu terkejut melihat Mas Dharma dan rombongannya dengan membawa beberapa seserahan. Mas Dharma pun bingung melihat penampilan ibu yang terlihat linglung. Fitri ada, Bu. Ibu mengangguk, tapi meringis mencoba menahan tangis. Monggo, masuk, kata ibu dengan suara serak yang berat. Keluarga Mas Dharma saling pandang penuh heran dan mengikuti langkah ibu ke kamarku. Saat di depan pintu, Mas Dharma segera menghambur masuk. Ia memandangku detail dari ujung kaki hingga kepala. Ia mengernyit. Kulihat matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak percaya 3 hari yang lalu aku masih sehat dan cantik. Tiba-tiba hari ini tubuhku kering kurus hingga menonjolkan lengkungan di setiap sudutnya. Kamu kenapa, Fit? Tanya Mas Dharma. Ia berlutut di sampingku, menatapku penuh haru. Kulihat ayahnya ikut masuk melihatku iba. Saya juga nggak tahu, Nak Dharma. Setelah pulang sama kamu malam itu, Fitri sudah seperti ini. Saya sudah coba mau membawanya ke rumah sakit, tapi tak bisa. Tubuhnya tak bisa diangkat, meski dengan 5 orang lelaki sekalipun. Kemarin juga saya hubungi orang pintar, tapi tetap tak ada hasil. Tutur ibu menjelaskan. Kenapa kamu nggak menghubungi aku, Fitri? Ia mulai menangis, begitupun aku. Kata Abah Anwar, ada kuntilanak yang mengganggunya. Ia hanya bisa diusir oleh pemiliknya. Kuntilanak? Tanya ayahnya Mas Dharma heran. Ibu pun mengangguk. Jangan-jangan keris itu, Dharma, katanya melanjutkan. Kenapa ya? Maksud ayah keris Puspo Arum? Ayahnya terlihat mengangguk. Malam itu Fitri memang sempat memegangnya ya. Ayahnya terlihat kaget. Kita
harus cepat-cepat membawa Fitri ke kakek. Hanya dia yang bisa menyelamatkan. Kami semua terheran. Apa maksud ayah Mas Dharma? Apa kuntilanak itu punya kakeknya? Gak mungkin bisa, Pak. Bagaimana cara membawa Fitri? Kemarin sudah dicoba. Gimana kalau kakeknya Dharma saja yang kesini? Minta ibuku. Maaf, Bu. Kakeknya Dharma juga sedang sakit. Sudah 2 tahun ini, beliau hanya jadi kembang bayang di atas kasur. Ibu pun mengangguk mengerti. Terus, bagaimana cara mengangkat Fitri dari sini, Pak? Tanya ibuku. Saya yakin Dharma pasti bisa melakukannya. Coba saja, Nak, kata ayah Mas Dharma. Benar saja, dalam satu hentakan, dengan entengnya, Mas Dharma membopongku keluar kamar menuju mobil di depan rumah. Beberapa tangga yang melihat keheranan menyaksikan pemandangan ini. Sungguh ajaib. Tanpa menunggu lagi, Mas Dharma berpamit pada beberapa orang keluarga yang sudah diajaknya untuk melamarku. Beberapa tetangga pun mendoakan yang terbaik untuk kami. Aku begitu terharu, apalagi ibu. Beliau terlihat menangis mendoakan keselamatanku. 2 jam perjalanan penuh hening dan tegang kami lalui. Hingga akhirnya kami sampai di suatu tempat yang kuduga rumah kakeknya Mas Dharma. Halamannya luas dengan banyak pohon besar di dalamnya. Saat turun, karena Mas Dharma terlihat kesulitan, ayah Mas Dharma mencoba membantu menarik kakiku. Sungguh mustahil dan benar apa kata ibuku. Ayah Mas Dharma bahkan tak kuasa untuk mengangkat ujung kakiku. Ia meringis dan menggeleng. Meski dengan susah payah, hanya Mas Dharma yang bisa mengeluarkanku dari mobil ini. Aku hanya bisa melirikan mata untuk mengedarkan pandang. Rumahnya berbentuk joglo dengan banyak sekali patung-patung seram di depannya. Sungguh wingit dan aneh. Dengan cekatan, ayah Mas Dharma membuka pintu rumah untuk kami. Di sana, kami menemukan seorang lelaki yang kuduga pembantu di rumah ini. Ia menuntun kami hingga sampailah kami di suatu ruangan yang pengap. Ayah Mas Dharma menyingkap ke lampu yang di sana sudah terbujur seorang kakek tua di atas ranjang besi. Ia tersenyum melihat kedatangan kami. Namun seketika, garis bibirnya turun tatkala menatapku. "Tidurlah di sini, Le," katanya sembari menggeserkan badannya memberi ruang. Perlahan, Mas Dharma membaringkanku di sisi kakek. Kulihat tak ada yang menjelaskan apa-apa pada kakek, seperti membiarkan sang kakek menebak dengan sendirinya. Mas Dharma dan ayahnya hanya berdiri di depan ranjang ini, menanti kakeknya melakukan sesuatu. Aku tahu kamu cemburu, tapi ya jangan sampai mencelakai gini, Tonduk. Gadis ini gak salah apa-apa, kata kakek itu seketika. Aku yakin dia tidak bicara denganku. Maksudnya bagaimana, Mbah? Pungkas Mas Dharma sedikit emosi. Ya, ini Puspo Arum, kuntilanak yang ada dalam kerismu. Dia cemburu sama gadis ini. Emangnya kamu habis ngapain? Tanya kakek Mas Dharma. 3 hari yang lalu, aku menyatakan cinta pada Fitri. Dan setelahnya, Fitri memang sempat memegang garis ini, Mbah. Jawab Mas Dharma. Pantas saja, kata kakek sembari manggut-manggut. Apa ayah bisa mengusirnya? Tanya ayahnya Mas Dharma. Di sebelahku, kakek tetap terbaring sambil tersenyum. Sebenarnya, dulu memang aku yang menginginkannya mengisi keris itu. Aku ingin semua orang segan padaku. Ku jalani puasa muti selama 40 hari, lalu bertapa di tempat-tempat wingit, dan akhirnya aku bisa mendapatkannya secara sukarela. Tapi tanpa ku ketahui, dia malah jatuh cinta padaku. Ia berhenti sejenak, mengatur nafas, lalu berdehem-dehem.
Sampai akhirnya tubuh kakek yang tua sudah tak kuat lagi. Dan 2 tahun yang lalu aku menyerahkannya pada Dharma, berharap ia menggantikan posisi kakek dengan jiwa mudanya, kata kakek Dharma. Kulihat Mas Dharma mengusap wajahnya dengan tangan kanan, seperti menahan emosi. Jelas saja, dia hanya mau dibopong sama Dharma. Ternyata ini masalahnya, kata ayah Mas Dharma. Jadi, ayah juga tahu kalau keris itu ada isinya, kata Mas Dharma. Ayah hanya sekedar tahu, tapi kakek tak pernah memberi penjelasan seperti ini. Sekarang, apa ayah bisa mengusirnya dari Fitri? Tanya ayahnya Mas Dharma. Kulirik kakek yang tersenyum, lalu mengelus tanganku. Ambil keris itu, buka dari warangkanya, dan taruh di atas meja, kata kakek Mas Dharma. Dengan sigap, Mas Dharma mengeluarkan keris itu dari dalam tasnya, dan dengan hati-hati membuka, lalu meletakkannya di atas meja samping ranjang besi ini. Kakek masih mengusap tanganku. Dok, Puspo Arum, apa kamu lupa sama aku? Mari kita mulai lagi kisah kita dari sini. Aku berjanji tak akan pernah meninggalkanmu lagi, kata kakek Mas Dharma. Angin dingin seketika menerpa kami. Kurasakan meja di sebelahku bergetar-getar. Di sana, kutemukan keris itu berdiri dengan sendirinya. Kami bertiga kaget, tapi tetap dia membiarkan semuanya terjadi. Tiba-tiba, tubuhku memanas. Aku menggeliat-liat, layaknya cacing kepanasan. Sontak aku mengejap melihat kuntilanak itu keluar dari bawah tubuhku. Ranjang mulai berderit-derit seiring gerakan tubuhku. Aku tak bisa berteriak. Mulutku menganga menyaksikan penampakan mengerikan ini. Taringnya panjang, wajahnya penuh borok dan nanah. Bau anyir menyeruak memenuhi ruangan. Perlahan, jeratan rambutnya terlepas dari tubuhku. Ia tersenyum nyengir, menampakkan mulutnya yang penuh cairan dan belatung. Benar-benar memuakkan, membuat perutku seperti teraduk-aduk ingin muntah. Kulirik Mas Dharma dan ayahnya. Mereka terlihat bergidik, ngeri menyaksikan aku seperti ini. Tak bisakah mereka melihat kuntilanak ini? Tak hentinya kakek mengelus tanganku, hingga sampai jeratan rambut terakhir. Kulihat kuntilanak itu menerkam tubuh kakek. Kakek! Sontak aku terduduk dan bisa mengeluarkan suara. Kakek menjengkeram erat tanganku yang tadi dielusnya. Ia sedikit mengejang, lalu diam. Aku menoleh ke belakang, melihat keris itu terbaring kembali. Mas Dharma dan ayahnya segera menghambur mendekati kakek. Mereka menangis histeris melihat kakek yang sudah kaku tak bernapas. Kami tak menyangka kakek mau menyerahkan nyawanya demi aku. Di sampingku, Mas Dharma menangis terseduh. Begitupun ayahnya yang duduk di pojok ranjang memeluk kaki kakek dengan tangisan yang menyayat hati. Setelah memberitahu semua keluarga, satu persatu keluarganya datang memenuhi rumah kakek. Kulihat ibu juga hadir bersama rombongan keluarga Mas Dharma yang tadi diajaknya ke rumah. Saat melihatku, ia berlari memelukku sambil menangis. Tak menyangka aku sudah normal seperti sedia kala. Bu, kakek sudah mengorbankan nyawanya demi aku, Bu. Aku benar-benar gak menyangka, kataku di sela isakanku. Iya, Nduk. Kita harus benar-benar berterima kasih pada keluarga Dharma, kata ibuku. Ayah Mas Dharma tiba-tiba datang menengahi kami. Fitri, kami sekeluarga sudah sepakat akan menikahkan kalian berdua sekarang juga di depan jasad kakek. Mohon jangan menolak, pintanya memelas. Aku dan ibu mengangguk bersamaan. Tak mungkin kami menolak melihat pengorbanan kakek padaku.
seorang wanita parubaya menghampiriku dan mengajakku masuk ke dalam kamar. Ibu mengekor di belakangku. Di sana, beliau mengganti baju piyamaku dengan gamis yang cantik berwarna pink salem. Lantas, sedikit mempoles wajahku, ia menyuruhku memakai hijab khimar panjang yang warnanya senada dengan gamis. Setelahnya kami dituntun ke ruang tamu, di mana jasad kakek disemayamkan. Tepat di depan kakek yang terbaring, aku dan Mas Dharma duduk di depan ayahnya dan seorang lelaki. Mungkin beliau seorang mudin atau ustadz yang akan membimbing kami melangsungkan akad nikah. Mas Dharma menjabat erat tangan ayahnya mantap. Dengan bimbingan sang mudin, Mas Dharma mengucapkan ikrar suci tanpa celah. Nah, akhirnya aku dan Mas Dharma sudah sah menjadi sepasang pengantin. Seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.